Aku pulang dari perjalanan dinas 1 hari lebih awal karena ingin memberi kejutan pada suamiku, Arga, lelaki yang selama 5 tahun terakhir selalu kubanggakan di depan semua orang sebagai suami paling pengertian, paling setia, dan paling bisa diandalkan, lelaki yang setiap malam meneleponku dengan suara lembut, bertanya apakah aku sudah makan, apakah hotel tempatku menginap nyaman, apakah aku kangen rumah. Dan aku yang bodoh selalu tersenyum sendiri di kamar hotel merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Padahal malam itu takdir sedang menyiapkan luka paling busuk yang tak pernah kubayangkan akan kutemukan dengan mataku sendiri. Hujan turun tipis ketika mobil taksi yang kutumpangi berhenti di depan rumah besar keluarga suamiku, rumah yang sejak aku menikah selalu terasa seperti medan perang yang dibungkus perabot mewah dan senyum palsu, rumah tempat ayah mertuaku, Bram, memegang reputasi sebagai pengusaha sukses dan kepala keluarga yang keras, rumah tempat ibu mertuaku meninggal bertahun-tahun lalu digantikan oleh seorang perempuan bernama Mirella, ibu tiri suamiku yang selalu tampil anggun, selalu bicara lembut, selalu menyebutku Nak dengan suara madu yang entah kenapa selalu membuat tengkukku dingin, perempuan yang terlalu peduli dengan urusan rumah tangga kami, terlalu sering menyentuh lengan Arga saat berbicara, terlalu sering membelanya saat kami berselisih, dan terlalu sering menatapku dengan senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Aku masuk ke rumah tanpa memberi kabar kepada siapapun, sengaja ingin membuat kejutan, koperku tarik perlahan, lampu lantai bawah redup dan suasana rumah sangat sepi, sepi yang aneh, sepi yang seperti menyimpan sesuatu. Seorang asisten rumah tangga menyapaku terbata-bata dan wajahnya mendadak pucat ketika melihatku. Namun aku tidak sempat memikirkan itu karena pikiranku hanya ingin naik ke kamar, memeluk suamiku dari belakang, menutup matanya, lalu tertawa saat ia terkejut melihatku pulang lebih cepat. Aku bahkan sempat membayangkan senyum Arga dan betapa bahagianya ia melihatku, tapi semakin dekat ke lantai atas, langkahku justru semakin lambat ketika samar-samar ku dengar suara dari kamar kami, suara ranjang berderit pelan dan napas yang tidak asing, dadaku langsung sesak, telingaku berdenging. Namun aku menolak berpikir buruk. Aku meyakinkan diri mungkin Arga sedang tidur dan televisi menyala, mungkin aku terlalu lelah, mungkin hanya imajinasiku sendiri, sampai aku mendorong pintu kamar sedikit terbuka dan dunia seolah dihantam petir tepat di depan mataku. Di atas ranjang tempat aku tidur setiap malam, di atas spray abu-abu yang kupilih sendiri, suamiku tertidur telanjang dengan tubuh seorang perempuan yang menempel erat di sisinya. Dan perempuan itu bukan orang asing, bukan pelacur murahan, bukan sekretaris muda seperti cerita-cerita perselingkuhan yang sering kudengar dari teman-teman, melainkan Mirella, ibu tiri yang selama ini memanggilnya Nak di depan semua orang dan memanggilku menantu kesayangan di depan tamu. Rambutnya terurai di bantal kami, bibirnya yang merah menyentuh bahu Arga, kuku-kuku panjangnya masih menempel di dada suamiku, dan ada bekas ciuman di leher lelaki yang selama ini kusebut suami. Aku membeku, seluruh tubuhku dingin, jari-jariku gemetar sampai kunci koper jatuh ke lantai. Tapi anehnya suara kecil itu tak membangunkan mereka. Mungkin karena keduanya terlalu lelah setelah mengkhianatiku dengan cara paling kotor yang bisa dibayangkan. Aku tidak menangis, tidak menjerit, tidak membuat keributan seperti perempuan-perempuan dalam sinetron. Justru ada keheningan yang mengeras di dalam diriku, keheningan yang lahir dari rasa muak begitu dalam sampai air mata pun seakan jijik untuk keluar. Aku berdiri beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, memandangi dua manusia yang telah mengubur harga diriku, lalu pandanganku jatuh pada ponsel kedua yang sering kupakai untuk pekerjaan. Tanpa banyak berpikir aku mengaktifkan kamera, merekam semuanya, wajah mereka, tubuh mereka, suara napas mereka, jam dinding yang menunjukkan pukul 21.013. Lampu tidur yang menyala, semua detail yang tak akan bisa mereka bantah. Setelah itu aku mundur perlahan, menutup pintu tanpa suara, membawa tubuhku yang masih mati rasa menuju kamar tamu di lantai bawah. Malam itu aku tidak tidur sama sekali, aku duduk di tepi ranjang sambil memutar ulang video itu berkali-kali sampai otakku menerima kenyataan bahwa suamiku tidur dengan ibu tirinya sendiri, perempuan yang juga istri ayahnya. Artinya bukan hanya perselingkuhan, ini kehinaan, pengkhianatan, incest moral yang akan menghancurkan kehormatan keluarga mereka bila terbuka. Aku sempat ingin langsung membangunkan Bram, menyeret semua orang ke kamar itu dan mempermalukan mereka saat itu juga, tetapi sesuatu dalam diriku menahan,
Mungkin rasa marahku terlalu besar untuk dihabiskan dalam satu ledakan bodoh. Aku ingin mereka benar-benar kehilangan semuanya, bukan sekadar malu sesaat lalu mencari 1000 alasan untuk menutupinya. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dunia runtuh pelan-pelan sambil menatap mataku yang tenang. Saat fajar menyingsing, aku sudah berubah menjadi seseorang yang bahkan tak ku kenali sendiri. Aku mandi, berdandan rapi, memakai gaun krem sederhana, menyeduh kopi di dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Arga turun tangga sekitar pukul 7 dengan wajah santai dan kaos rumah, ia terkejut melihatku duduk di meja makan. "Sayang, kamu pulang? Kok enggak bilang?" Tanyanya dengan nada dibuat-buat gembira, dan aku harus memaksa diri agar tidak melemparkan cangkir panas ke wajahnya. Tapi aku hanya menatapnya singkat dan tersenyum tipis. "Iya, mau bikin kejutan," jawabku. Ia datang mencium keningku dan tubuhku nyaris muntah karena aroma parfum yang sama seperti semalam masih menempel di kulitnya. Beberapa detik kemudian Mirella muncul dari arah taman belakang dengan wajah segar, rambut disanggul, mengenakan daster sutra dan kalung mutiara, seperti seorang nyonya rumah terhormat yang semalaman hanya tidur nyenyak di kamarnya sendiri. "Astaga, kamu sudah pulang, Nadine?" katanya padaku sambil tersenyum manis. "Harusnya bilang, biar saya minta dapur siapkan sarapan spesial." Suaranya tenang, tatapannya licin, dan aku sadar perempuan ini sudah lama hidup dengan kebohongan, karena orang biasa tak akan setenang itu setelah semalam berzina dengan anak tirinya di ranjang menantunya sendiri. Aku membalas senyumnya dengan sopan, "Tidak usah, Bu, saya justru senang datang tanpa pemberitahuan, jadi bisa melihat banyak hal apa adanya." Kata-kataku membuat mata Mirella berkedip satu kali, sangat singkat, tapi cukup untuk memberitahuku bahwa ia menangkap pesan tersembunyi itu. Di meja makan, Bram belum turun karena ada panggilan konferensi pagi dengan mitra bisnis luar negeri. Rumah tampak normal, para pelayan lalu lalang, Arga bermain ponsel seperti tak ada dosa, Mirella menuang teh, dan aku duduk di antara mereka seperti bom waktu yang sebentar lagi meledak. Namun aku masih menahan diri. Aku sudah menyusun rencana semalaman. Bukti ini tidak boleh kuberikan saat emosi. Aku harus memberikannya ketika dampaknya paling besar, ketika Bram tak bisa memilih menutupi, ketika semua pintu keluar tertutup, dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga saat siang harinya keluarga besar dijadwalkan makan bersama untuk merayakan penandatanganan proyek properti terbaru perusahaan Bram. Proyek yang selama ini diurus Arga dan yang akan menjadikannya direktur utama anak perusahaan bila semuanya lancar. Menjelang makan siang aku masuk ke kamar kerja kecil, yang dulu dipakai mendiang ibu mertua dan menghubungi sahabat lamaku, Risa, seorang pengacara yang pernah membantuku mengurus kontrak bisnis keluargaku sendiri. Karena sebelum menikah dengan Arga aku bukan perempuan miskin seperti yang sering dibayangkan keluarga suamiku. Aku anak tunggal pemilik jaringan hotel butik di Surabaya dan Bali. Meski selama ini aku sengaja merendah dan memilih fokus membantu perusahaan suami dari belakang layar, aku butuh bantuanmu hari ini, cepat dan rahasia, kataku begitu Risa mengangkat telepon. Suaraku datar tapi setiap katanya terasa seperti pisau. Ia langsung tahu ada sesuatu yang besar. Aku mengirimkan video itu tanpa penjelasan panjang. Beberapa menit kemudian teleponku berdering dan di seberang sana Risa terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Nadine, ini bukan sekadar alasan cerai, ini senjata nuklir." Aku menatap cermin di hadapanku, wajahku pucat tapi mataku keras. Aku tahu, dan aku mau pastikan saat kubuka, mereka tak punya kesempatan menyelamatkan diri. Risa segera bergerak, memeriksa status saham, kontrak, aset gabungan, dan celah hukum agar aku tidak dirugikan dalam perceraian nanti. Sementara aku menunggu makan siang keluarga seperti seorang aktris menunggu adegan puncaknya. Ruang makan utama siang itu dipenuhi aroma makanan mahal dan tawa palsu. Ada Bram di ujung meja dengan setelan rapi, beberapa direktur senior perusahaan, saudara jauh keluarga, dan tentu saja Arga yang duduk di kanan ayahnya sambil menerima ucapan selamat atas proyek barunya. Mirella duduk anggun di sisi lain. Bram mengenakan gaun hijau zamrud, tampak sempurna sebagai istri seorang pengusaha besar. Sesekali ia meletakkan tangan di bahu Bram dengan mesra. Dan pemandangan itu begitu menjijikkan karena aku tahu tangan yang sama semalam menelusuri tubuh anak tirinya. Saat semua orang mulai makan, Bram berdiri mengangkat gelas dan memuji Arga sebagai calon penerus keluarga, lelaki yang dianggapnya cerdas, visioner, dan bermoral. Kata terakhir itu nyaris membuatku tertawa keras.
lalu ia juga memuji Mirella sebagai istri yang telah menjaga rumah dan menjadi penopang keluarga. Dan saat itulah aku tahu momenku datang. Aku berdiri perlahan, meminta izin bicara. Semua mata menoleh padaku. Arga tersenyum karena mengira aku akan memberikan ucapan manis sebagai istri pendukung. Mirella pun terlihat santai. Hanya aku yang tahu bahwa dalam detik berikutnya hidup mereka akan terbakar. Ayah, kataku memanggil Bram dengan suara tenang, sebelum semua orang memberi selamat lebih jauh. Saya punya sesuatu yang wajib ayah lihat dulu, karena setelah melihat ini, mungkin ayah akan ingin menarik semua kata-kata pujian tadi. Ruangan mendadak sunyi, Bram mengernyit, Arga menoleh cepat padaku, tatapan khawatir mulai muncul, Mirella menegang hampir tak terlihat. Aku mengeluarkan ponselku dan berjalan ke arah Bram, tidak menayangkan video ke layar besar, karena aku belum ingin mengotori semua orang dengan aib sebusuk itu, cukup kepala keluarganya saja yang melihat lebih dulu. Apa maksudmu? Tanya Bram dingin. Aku menatap lurus ke matanya lalu meletakkan ponsel di depannya. Silakan lihat sendiri. Jawabku. Video itu berdurasi tak sampai 2 menit, tetapi setiap detiknya cukup untuk membunuh kehormatan keluarga. Aku bisa melihat perubahan di wajah Bram dari bingung menjadi tak percaya, lalu menjadi kaku, lalu merah padam. Urat di pelipisnya menonjol, tangannya gemetar hebat sampai gelas anggur di sampingnya terjatuh dan pecah di meja. Semua tamu terkejut, Arga langsung berdiri. Ayah, ada apa? Tanyanya panik, namun Bram justru bangkit dengan amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan tanpa peringatan menampar Arga sekuat tenaga hingga kursinya terbalik. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan, semua orang membeku, Mirella pucat seperti mayat, binatang, teriak Bram dengan suara serak penuh kebencian. Ia berbalik ke arah Mirella yang mulai berdiri gemetar, dan kamu, perempuan kotor. Satu kalimat itu sudah cukup membuat semua orang mengerti ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar pertengkaran keluarga biasa. Arga mencoba mendekat, ayah, dengarkan aku dulu, tetapi Bram meraih kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding. Diam. Jangan panggil aku ayah. Setelah apa yang kau lakukan dengan istri saya, kau masih berani membuka mulut? Ruangan meledak dalam bisik-bisik ngeri, beberapa wanita menutup mulut, para direktur saling menatap tak percaya, dan Arga yang selama ini selalu pandai bicara akhirnya kehilangan wajahnya. Ia menoleh padaku seperti baru sadar akulah yang menghancurkannya. Matanya merah, bukan karena penyesalan, tapi karena marah telah tertangkap. Dan pandangan itu justru membuatku semakin yakin bahwa aku tak salah. Mirella mendadak jatuh berlutut di sisi Bram, menangis histeris sambil memegang ujung celananya. Mas, dengarkan saya, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya hilaf. Saya kesepian. Saya. Kalimatnya belum selesai ketika Bram menendang tangannya hingga terlepas. Jangan sentuh saya. Suaranya dingin mematikan, lalu ia memerintahkan semua tamu dan staf keluar dari ruang makan. Hanya keluarga inti dan 2 direktur senior yang tetap tinggal sebagai saksi, karena proyek yang baru ditandatangani menyangkut nama besar perusahaan dan calon pewarisnya kini terlibat skandal paling menjijikkan yang bisa dibayangkan. Aku berdiri sedikit menjauh, tenang. Sementara Arga mulai memohon padaku dengan suara ditekan. Nadine, tolong, kita bisa bicarakan ini di kamar, kenapa kamu bawa ke sini? Aku menatapnya dengan jijik terbuka untuk pertama kalinya. Kamar? Maksudmu kamar kita, yang kau pakai tidur dengan ibu tirimu? Wajahnya langsung hancur, tidak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkan. Jam-jam berikutnya di rumah itu terasa seperti sidang penghakiman. Bram mengunci ruang kerja pribadinya dan memanggil pengacara perusahaan, akuntan keluarga, juga kepala keamanan. Aku diminta masuk sebagai pihak yang menemukan bukti. Dan di hadapan semua orang, video itu diputar sekali lagi. Kali ini tanpa suara, cukup untuk memastikan tak ada ruang untuk menyangkal. Arga sempat mencoba berkata bahwa itu kesalahan sesaat, bahwa hubungan itu tidak serius, bahwa ia mabuk, tapi kebohongannya runtuh. Ketika salah satu staf keamanan mengaku pernah beberapa kali melihat Arga masuk ke sayap pribadi Mirella larut malam namun tak berani melapor karena mengira itu urusan keluarga. Lalu sopir pribadi Mirella yang dipanggil mendadak juga mengaku sering diminta mengantar nyonya rumah itu ke apartemen kosong milik perusahaan yang ternyata dipakai keduanya bertemu diam-diam. Satu demi satu lapisan kebusukan terbuka, dan semakin banyak yang terungkap, wajah Bram semakin dingin. Yang paling membuat lelaki itu murka bukan hanya perselingkuhan,
Melainkan fakta bahwa Arga dan Mirella ternyata memanfaatkan kedekatan mereka untuk mengalihkan beberapa keputusan keuangan perusahaan. Ada proyek yang diarahkan ke vendor milik kerabat Mirella, ada pengeluaran tak wajar atas nama renovasi rumah, ada dana operasional yang bocor ke rekening-rekening tak jelas, seolah hubungan haram itu juga menjadi pintu bagi pengkhianatan finansial. Dan ketika akuntan menunjukkan beberapa transaksi mencurigakan yang dulu kutandatangani karena percaya pada Arga, rasa marahku berubah menjadi bara baru. Mereka bukan hanya mengkhianatiku sebagai istri, mereka juga menggunakan kepercayaanku untuk menutup permainan mereka. Sekitar pukul 5 sore keputusan Bram turun seperti palu hakim. Di hadapan pengacara dan direksi ia mencabut semua wewenang Arga dari perusahaan, membatalkan penunjukannya sebagai direktur utama, membekukan aksesnya pada rekening keluarga, dan memerintahkan namanya dihapus dari seluruh rapat proyek strategis sampai audit selesai. Kepada Mirella, Bram mengumumkan akan mengajukan pembatalan pengelolaan harta bersama, mengusirnya dari rumah malam itu juga, serta melaporkan kemungkinan penyalahgunaan dana bila audit menemukan keterlibatannya. Kalian tidak hanya mengkhianati keluarga ini, katanya dengan suara seperti es, kalian menginjak harga diri saya, nama saya, dan kepercayaan yang saya berikan. Lalu ia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantunya, tatapannya pada diriku tidak penuh perhitungan, melainkan rasa malu dan penyesalan. Nadine, saya gagal menjaga kehormatan rumah ini di hadapanmu, katanya pelan, dan meski aku tahu lelaki ini juga punya banyak kekurangan, saat itu aku bisa melihat seorang suami yang dihancurkan oleh istri dan anak yang dipercaya. Malam itu rumah besar itu berubah menjadi neraka. Koper Mirella dilempar keluar, perhiasannya dihitung oleh staf legal, kartu aksesnya dimatikan, ia menangis dan berteriak bahwa semua orang munafik, bahwa Arga yang lebih dulu mendekatinya, bahwa ia hanya perempuan yang butuh dicintai, tapi tak satu pun kata-katanya membangkitkan simpati, karena ada beberapa dosa yang terlalu busuk untuk diberi nama romantis. Arga sendiri mencoba masuk ke kamar kami untuk bicara denganku, namun aku sudah memindahkan barang-barangnya ke lorong dan mengganti kunci atas bantuan kepala keamanan atas perintah Bram. Ketika ia mengetuk pintu keras-keras sambil memanggil namaku, aku membukanya sedikit, cukup untuk menatap wajahnya yang kusut dan bengkak bekas tamparan. Kita harus bicara, katanya, aku bisa jelaskan semuanya. Aku tersenyum tanpa kehangatan. Jelaskan apa? Bagaimana rasanya tidur dengan istri ayahmu? Atau bagaimana kau memakai aku untuk menutupi transaksi kalian? Ia menelan ludah, aku salah, tapi aku tetap suamimu, dan kalimat itu justru membuatku merasa lucu. Tidak untuk lama, jawabku sambil menyerahkan amplop dari Risa yang baru datang malam itu, berisi draft gugatan cerai dan permohonan pembekuan harta tertentu yang berkaitan denganku. Wajah Arga berubah pucat ketika melihat nama firma hukum yang kukenakan. Mungkin baru saat itu ia sadar bahwa perempuan yang selama ini dianggap terlalu sabar ternyata mampu menghancurkannya secara legal dan elegan sekaligus. Keesokan harinya berita belum bocor ke publik, tetapi dunia kecil keluarga itu sudah porak-poranda, beberapa kerabat menelepon tanpa henti. Para direksi menahan napas menunggu audit, dan aku memilih meninggalkan rumah itu menuju apartemen servis milik keluargaku sendiri. Sebelum pergi Bram memintaku bicara empat mata di ruang kerjanya, ia terlihat 10 tahun lebih tua dalam semalam. Saya tidak akan menahanmu, Nadine, katanya, dan saya tidak akan membela Arga setelah apa yang dia lakukan, tetapi saya mohon satu hal, biarkan saya membantu memastikan hakmu tidak dirampas. Aku menatapnya lama, mengingat semua kali ia dulu diam saat Mirella menyindirku. Semua kali ia memilih menjaga citra keluarga ketimbang menegakkan keadilan. Namun hari itu aku tak mencari balas dendam padanya, karena targetku jelas 2 orang, saya akan ambil hak saya sendiri, jawabku. Tapi kalau ayah sungguh menyesal, jangan tutupi audit itu, buka semuanya. Bram mengangguk, dan aku pergi tanpa menoleh lagi. Di apartemen, baru setelah pintu tertutup rapat aku membiarkan tubuhku runtuh, tangisku pecah begitu keras sampai dada terasa perih, bukan hanya karena diselingkuhi, melainkan karena semua kenangan indah 5 tahun pernikahan tiba-tiba terasa palsu. Aku teringat hari Arga melamarku di tepi pantai, teringat bagaimana ia memegang tanganku saat aku sakit, teringat semua rencana punya anak yang kami bicarakan, dan sekarang semuanya berlumur kotoran. Aku menangis sampai habis,
lalu membersihkan wajah dan menatap diriku di cermin. Dari titik itu aku berjanji satu hal, aku boleh hancur malam ini, tapi besok aku akan bangun sebagai perempuan yang tak lagi memberi belas kasihan pada orang yang mengubur harga dirinya. Proses cerai bergerak cepat karena bukti sangat kuat dan Bram tidak menghalangi. Justru melalui pengacaranya ia memberikan dokumen-dokumen audit yang memperkuat dugaan penyimpangan keuangan. Dalam sidang mediasi Arga datang dengan wajah kusam dan tatapan memelas. Ia beberapa kali mencoba mendekatiku di luar ruang sidang. Mengatakan ia masih mencintaiku, bahwa hubungannya dengan Mirella adalah kegilaan sesaat, bahwa sejak ketahuan ia baru sadar akulah satu-satunya yang benar-benar peduli padanya. Kata-kata itu begitu murahan sampai aku hanya menjawab, cinta tidak membuat seseorang tidur dengan ibu tirinya di ranjang istrinya sendiri, dan ia tak pernah bisa membalas kalimat itu. Sementara itu, Mirella menghilang dari rumah utama dan kabarnya tinggal di apartemen kecil milik sepupunya, tapi dunia tak memberinya banyak ruang, karena audit perusahaan menemukan beberapa aliran dana ke bisnis salon kecantikannya yang tak pernah dilaporkan. Bram membekukan semua fasilitas yang dulu diberikan padanya, mobil, kartu kredit, keanggotaan klub sosial. Bahkan para teman elit yang dulu selalu mengelilinginya mendadak lenyap saat tahu ia tak lagi menjadi nyonya besar. Beginilah nasib orang yang membangun tahta di atas tipu daya. Begitu penyangganya runtuh, ia jatuh sendirian. Tapi kisah ini belum selesai, justru semakin dalam aku menggali, semakin busuk kenyataan yang kutemukan. Dari salah satu mantan asisten pribadi Arga yang diam-diam menghubungiku, aku tahu hubungan Arga dan Mirella ternyata bukan hal baru beberapa bulan ini, melainkan sudah berlangsung hampir 2 tahun, dimulai dari kedekatan tak sengaja, saat Bram sering bepergian, lalu berkembang menjadi hubungan rahasia yang semakin berani. Asisten itu juga menunjukkan beberapa pesan cadangan dari laptop kantor yang tersimpan di server, pesan-pesan antara Arga dan Mirella yang penuh rayuan, keluhan tentang Bram, bahkan rencana untuk mempengaruhi keputusan bisnis agar bila suatu saat Bram pensiun atau meninggal, kendali perusahaan bisa jatuh ke tangan Arga dengan Mirella tetap memegang kontrol harta keluarga sebagai istri sah. Membaca itu semua membuat darahku mendidih. Jadi selama ini aku bukan hanya istri yang dibohongi, aku pion, penutup, topeng normalitas untuk rencana kotor mereka. Risa menyarankan agar bukti tambahan itu kusimpan dulu untuk kepentingan hukum dan tidak gegabah membocorkannya, dan aku menurut, karena aku ingin menghukum dengan presisi, bukan sekadar melampiaskan emosi. Di luar pengadilan, reputasi Arga sudah remuk, proyek yang dulu hampir dipegangnya diambil alih. Beberapa kolega lama menolak menemuinya, bahkan teman-teman klub golf Bram yang dulu memujinya kini memalingkan muka. Namun hal yang paling membuatnya hancur justru ketika keluargaku sendiri turun tangan. Ayahku yang selama ini sengaja menjaga jarak dari urusan rumah tanggaku akhirnya datang ke Jakarta setelah mendengar semua yang terjadi. Beliau tidak marah meledak-ledak seperti Bram, tetapi kemarahannya jauh lebih menakutkan karena sunyi dan terukur. Ia memanggil tim keuangan keluarga kami dan menemukan bahwa selama beberapa tahun aku diam-diam menyalurkan investasi dan pinjaman lunak untuk menopang beberapa unit usaha Arga melalui perusahaan keluarga atas dasar kepercayaan. Semua bantuan itu sah tetapi bisa segera ditarik, dan ayahku memutuskan melakukannya. Keluarga yang menghina anak saya tidak layak menikmati 1 rupiah pun dari kerja keras kami, katanya, dengan satu tanda tangan beberapa skema pendanaan dibatalkan. 2 properti yang dibeli atas nama perusahaan patungan harus dijual, dan Arga yang tadinya masih berharap memulai usaha baru mendadak kehilangan napas finansialnya. Suatu sore ia datang ke apartemenku tanpa pemberitahuan, mungkin karena semua pintu lain sudah tertutup baginya. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung. "Nadine, tolong, jangan libatkan keluargamu lagi," katanya dari balik pintu. "Aku sudah kehilangan pekerjaanku. Ayah membekukan semua aksesku, sekarang investasimu juga ditarik, kamu mau aku hancur total?" Aku membuka pintu penuh, memandang lelaki yang dulu kugenggam saat akad nikah, dan untuk pertama kalinya aku merasakan tidak ada sisa cinta, hanya abu. "Saat kau naik keranjang dengan ibu tirimu, kau sudah memilih kehancuranmu sendiri," jawabku. Aku hanya menyalakan lampu supaya semua orang bisa melihatnya. Ia mencoba meraih tanganku tapi aku mundur. "Aku minta maaf," katanya lirih, dan aku tertawa kecil, pahit. "Maafmu tidak akan mengembalikan malam ketika aku pulang lebih cepat untuk memeluk suamiku lalu menemukan 2 pengkhianat di tempat tidurku."
Lalu aku menutup pintu di depan wajahnya. Beberapa minggu kemudian sidang cerai resmi memutuskan pernikahan kami berakhir. Hakim memberi bobot besar pada bukti perselingkuhan dan perilaku tidak patut. Aku mempertahankan sebagian aset yang memang berasal dari kontribusiku, juga memperoleh ganti kompensasi yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan pihak Arga karena dokumen finansial menunjukkan keterlibatan aktifku dalam pertumbuhan unit usaha yang pernah ia kelola. Media belum tahu detail aib keluarga itu, namun kalangan bisnis sudah ramai berbisik, dan di dunia mereka, bisikan kadang lebih mematikan daripada berita utama. Aku pikir setelah bercerai semua akan selesai, tapi takdir rupanya belum puas memberiku babak penutup, karena suatu malam Bram memintaku bertemu di sebuah restoran privat, bukan sebagai mertua dan menantu lagi, tetapi sebagai dua orang yang sama-sama pernah dikhianati oleh orang yang mereka percaya. Ia datang tanpa pengawal, rambutnya tampak lebih putih, dan setelah beberapa menit percakapan canggung ia menyerahkan sebuah map tebal padaku. "Saya rasa kamu berhak tahu semuanya," katanya. Di dalam map itu ada hasil audit lengkap, salinan pesan, bukti transfer, dan beberapa rekaman CCTV dari apartemen perusahaan yang dipakai Arga dan Mirella. Ternyata bukan hanya hubungan mereka yang busuk, tetapi juga ada upaya pemalsuan beberapa dokumen untuk menggeser kepemilikan saham minoritas bila Bram lengah. Rencana itu belum sempat tuntas karena keburu meledak, namun cukup untuk membuatku bergidik. "Kenapa ayah berikan ini kepada saya?" tanyaku. Bram menghembuskan napas berat. "Karena saya tidak bisa menghapus dosa saya sendiri yang terlalu lama menutup mata terhadap sifat asli Mirella, dan saya tahu Arga akan mencoba bangkit dengan kebohongan baru. Kalau suatu hari dia menyerangmu atau mencoba memutarbalikkan keadaan, kamu harus punya semua ini." Aku menatap lelaki itu dan sadar bahwa kehancuran kadang membuka mata seseorang lebih telanjang daripada kemenangan. Beberapa bulan berlalu dan perlahan aku membangun hidupku lagi. Aku kembali aktif di bisnis keluarga, mengambil alih pengembangan hotel baru di Ubud, bepergian, bekerja, belajar tidur tanpa air mata. Orang-orang bilang aku tampak lebih tegas sekarang, lebih dingin. Mungkin benar, sebab pengkhianatan sebesar itu mencabut bagian lembut dalam dirimu dan memaksamu menumbuhkan tulang baru yang lebih keras. Di tengah proses itu aku mendengar kabar bahwa Mirella menggugat Bram untuk menuntut bagian harta, tetapi gugatannya lemah karena ada bukti pengkhianatan dan penyalahgunaan dana. Ia kalah dan semakin terpuruk. Sebagian perhiasannya disita untuk menutupi pengeluaran yang tak sah. Rumah sewa mewahnya ditinggalkan. Beberapa teman sosialita mengusirnya diam-diam dari lingkaran mereka karena takut tercemar. Sementara Arga mencoba membuka konsultan kecil dengan bantuan teman lama namun gagal karena reputasinya terlalu buruk dan jaringan ayahku di industri perhotelan ikut menutup banyak akses. Suatu hari, saat aku menghadiri peluncuran hotel baru di Bali, seorang jurnalis hiburan yang mengenal keluargaku dari jauh menanyakan secara samar apakah benar aku bercerai karena orang ketiga. Aku menatapnya dan hanya berkata, "Kadang orang ketiga bukan orang luar, kadang justru orang yang duduk di meja makan bersama kita." Kalimat itu kemudian dikutip di sebuah artikel gaya hidup tanpa menyebut nama, namun cukup membuat banyak orang bertanya-tanya dan gosip lama kembali beredar. Aku tidak pernah membocorkan video itu ke media, bukan karena aku kasihan, tetapi karena aku tidak mau merendahkan diriku sendiri dengan menjadikan luka sebagai tontonan publik. Cukup orang-orang yang perlu tahu saja yang mengetahuinya, dan hasilnya sudah lebih dari cukup. Mereka kehilangan kehormatan, uang, posisi, dan satu sama lain. Ya, satu sama lain, karena dari kabar yang kudengar, setelah semua terbongkar Arga dan Mirella justru saling menyalahkan. Arga berkata Mirella yang merayunya lebih dulu. Mirella berkata Arga yang memanfaatkannya demi kedekatan dengan kekuasaan. Dua pengkhianat yang dulu saling berpelukan di ranjangku kini saling mendorong ke jurang untuk menyelamatkan diri. Begitulah akhir dari nafsu yang dibangun di atas kebusukan. Ia tidak melahirkan cinta, hanya ketakutan dan saling gigit. Puncak terakhir dari kisah ini datang hampir setahun setelah malam itu, ketika aku sedang memeriksa desain interior salah satu properti di Bandung dan menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu foto. Arga duduk sendirian di kedai kopi sederhana. Wajahnya kusam, lalu pesan kedua menyusul, "Dia ingin bertemu untuk terakhir kali, katanya ada sesuatu yang harus kamu dengar." Aku sempat ragu. Tetapi rasa ingin tahu menang, mungkin bagian kecil dari diriku ingin menutup buku ini sepenuhnya.
Maka aku setuju bertemu di tempat umum keesokan sore. Dan saat aku tiba, Arga sudah menunggu. Ia tampak jauh dari pria rapi yang dulu selalu dipuji di ruang rapat. Kini pundaknya turun, janggutnya berantakan, dan matanya penuh kelelahan. Setelah beberapa saat hening ia berkata, "Aku tidak datang untuk minta kembali, aku tahu itu mustahil. Aku hanya ingin mengakui sesuatu secara langsung." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dingin. "Aku memang mencintaimu dengan caraku sendiri," katanya, "tapi aku lemah, egois, dan rakus. Aku suka perasaan dibutuhkan oleh dua perempuan sekaligus. Aku suka kuasa yang kurasakan saat bisa mengendalikan keadaan, dan aku terlalu pengecut untuk berhenti waktu semuanya mulai salah." Pengakuan itu tidak membuatku lega, justru menunjukkan betapa hina inti dirinya. Jadi selama ini bukan karena kesepian, bukan karena mabuk, bukan karena hilaf, tanyaku. Ia menggeleng pelan, "Tidak, aku memilihnya, berkali-kali." Kalimat itu akhirnya memberiku sesuatu yang tak diberikan pengadilan atau audit apapun, kebenaran telanjang tanpa hiasan, dan anehnya justru setelah mendengarnya aku merasa benar-benar bebas, karena tak ada lagi ruang bagi nostalgia untuk berbohong bahwa mungkin semua ini hanya kecelakaan besar. Tidak, ini adalah pilihan sadar seorang lelaki busuk. Sebelum pergi, Arga berkata pelan, "Aku kehilangan segalanya." Dan aku berdiri sambil merapikan tas. "Bukan," jawabku, "kamu kehilangan apa yang tidak pernah kamu hargai." Lalu aku pergi meninggalkannya di kursi itu tanpa sekalipun menoleh lagi. Malam ketika aku kembali ke hotel, aku berdiri di balkon memandang lampu kota dan mengingat perempuan yang setahun lalu pulang lebih cepat dengan hati penuh cinta dan koper berisi oleh-oleh. Perempuan yang naik tangga dengan senyum kecil, berharap suaminya akan memeluknya, lalu menemukan pemandangan yang membunuh dirinya yang lama. Aku mengingat betapa dinginnya lantai saat aku berdiri di depan pintu kamar, betapa matinya suara di telingaku saat melihat tubuh mereka di atas ranjang, betapa sunyinya air mata yang tak jadi jatuh malam itu. Dan aku sadar bahwa video yang kuberikan kepada Bram keesokan harinya bukan hanya alat balas dendam, melainkan titik lahir kembali seorang perempuan yang akhirnya berhenti menjadi terlalu baik pada orang-orang jahat. Kini kalau ada yang bertanya apakah aku menyesal tidak berteriak saat pertama kali memergoki mereka, aku akan tersenyum dan berkata tidak, karena diamku malam itu lebih menghancurkan daripada teriakanku. Aku membiarkan mereka tidur nyenyak dalam dosa, lalu kubangunkan mereka di pagi hari dengan kiamat yang tak bisa mereka hentikan. Bram kehilangan istri yang dipercayainya, Arga kehilangan ayah, jabatan, harta, dan kehormatan, Mirella kehilangan kemewahan, nama baik, dan semua topeng keanggunannya. Sedangkan aku, meski sempat kehilangan pernikahan dan kepercayaan, akhirnya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri, harga diriku, dan keberanian untuk tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kebohongan, sebab terkadang balas dendam yang paling indah bukanlah darah atau teriakan, melainkan ketika kau berdiri tegak menyaksikan orang-orang yang pernah menginjakmu runtuh oleh dosa yang mereka pilih sendiri. Dan itulah yang kulakukan pada hari ketika aku menyerahkan satu video kepada ayah mertua, lalu dalam sekejap membuat suamiku dan ibu tirinya kehilangan segalanya.